Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan sampai doa umatku kehadirat Allah SWT ya sebelum dia bersalat kepadaku. Yang kita baca salawat, insya Allah malam ini Allah kabulkan hajat kita semua, amin. Yang sedang punya utang buru-buru kebayar hutangnya ya, yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang galau risau Allah hilangkan, yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh, terutama yang punya cita-cita buku sampean Allah kabulkan cita-citanya, amin ya. Apapun Allah mau tahu apa menjadi hajat kita. Baik, malam ini kita Al-Hujarat ayat 10. Coba Ustaz mau dibaca surat Al-Hujarat ayat 10. Setiap mulai kita, setiap pembahasan kita akan membaca satu demi satu atau beberapa ayat dari ayat Al-Quran sebagai tabarukan. Surat Al-Hujarat ayat 10. Innamal mu'minuna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faslihu baina Baina akhawaykum. Faslihu Baina akhawaykum. baina فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surat Al-Hujarat ayat 10 ini menerangkan kepada kita semua, wahai saudara-saudaraku muslimin wal muslimat di mana saja berada, yang namanya syahadatnya sama, yang namanya kitab Al-Qur'annya sama, yang namanya nabinya sama, mau Muhammadiyalah, mau Persiskah, mau apakah nama itu organisasi, selama dia itu Qur'annya kitabnya sama, syahadatnya sama, salawatnya sama ya kepada nabi kita, nabinya sama, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya ya seorang muslim itu adalah ikhwatun, itu pakai tamar buta menunjukkan saudara. Fa'aslihu, maka sambungkanlah baina ahwaikum ya, sambungkanlah keduanya tali persaudaraan kita ini ya dengan sesama hamba Allah yang khususnya beragama Islam, karena kita ini saudara. Karena banyak sekarang, wah itu mah Muhammadiyah, wah itu mah Persis, selama syahadatnya sama, Quran kitabnya sama, nabinya sama, maka itu adalah saudara kita. Wattaqullaha la'alakum turhamun, maka takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah rahimakumullah, tidak ada perbedaan ya, apapun itu nama organisasi Islam, selama syahadatnya sama, kitabnya sama, nabinya sama, itu adalah tetap adalah saudara kita, tidak ada bedanya ya. Maka kita tidak boleh yang menghujat sama Muhammadiyah, jangan, nggak boleh, itu tidak ada jalurnya ya, jadi tidak ada. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah yang ada di sini ya, maka di dalam kesempatan ini Abi ingin membahas lebih jauh ya. Kita sebagai sesama umat Islam ini memiliki kewajiban, menjadi hak, di mana dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan hakul muslimin ala muslim, hak
haknya antara muslim dengan sesama muslim apa? Ya, jadi kita punya hak nih dengan sesama muslim, tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, pertama hakul muslim adalah muslim itu adalah bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ijalah kitahu pasal malik. Ketika kita bertemu dengan sesama saudara kita di mana saja berada, ucapkan salam. Jangan gengsi kita naik mobil angkot, ya, ketemu dengan teman, bro apa kabar? Begitu, sama muslim katakan assalamualaikum. Ya, karena ini hakul muslim saling mendoakan. Maka yang pertama, kalau kita bertemu dengan sesama saudara kita seiman, sebendera Rasulullah SAW, satu kitab Al-Quran yang namanya Islam, apapun ucapkan apa? Ucapkan salam. Ya, jadi jangan kita ini ketemu sembarangan saja. Kata Rasulullah SAW, ini hakul muslim ada situ, ada 6. Yang pertama, kalau ketemu dengan sesama saudara ini kita wajib mengucapkan salam. Jangan lupa tuh. Kemudian yang kedua, wa ijada'alaka fa'ajihu. Kalau orang mengundang, saudara kita mengundang ini, ya, misalnya ada acara nikahan, ada acara khitanan, walimatul safar, lambatan apa saja, maka kata Allah, kata Rasulullah, wa ijada'aka fa'ajihu, maka kita penuhilah undangan tersebut. Kita harus mendatangi orang yang itu hakul muslim ala muslim, ya, hak kita dengan sama muslim demikian. Kemudian yang ketiga, ya, daripada kewajiban kita terhadap sesama muslim ini adalah wa ija istantosohaka pangsohaku. Jadi kalau mereka meminta nasihat kepada kita, Pak Ija istantohaka, kalau mereka meminta nasihat kepada kita, pangsohaku. Jadi maka berilah nasihat. Ya, jangan ini mengada duitnya ngapain kasih nasihat sama dia. Jangan segala sesuatu dilihat dari ukuran duit. Ya, banyak orang melihat zikir pengen kaya. Jangan zikir dulu, berdoa dulu. Urusan kaya, urusan rezeki bukan urusan kita, urusan Allah. Kerja dulu, ibadah dulu. Tidak ada namanya kita dapat rezeki gampang dengan cara enteng, tidak ada. Orang yang minta rezeki kepada Allah, banyakin berdoa, banyakin zikir, baru syariat lahiriahnya kita berusaha. Yang paling intinya adalah kita ini harus apa? Harus banyak minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Keduanya baru kita usaha. Nah, kemudian yang keempat apa? Ya, yang keempat, wa ija atosa bahamidullah, apabila orang ini sedang atos itu bersin. Atos itu artinya bersin, ya. Apabila mereka ini mendengar bersin, ya, apa? Fasamithu, maka ucapkan sama kita doa kepada mereka. Nah, di dalam keterangan kalau orang bersin itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dijawab oleh kita apa? Yarhamu Allah. Lalu yang bersin kata yahdikumullah. Itu, ya. Tentang bab bersin itu begitu hadis, alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Dia ucapan segala puji milik Allah. Allah menyayangimu, semoga Allah menyayangimu. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Yahdikumullah. Nah itu kita harus begitu. Yang enggak bersin hadis. Oi, biasa yang sini yang suka begitu. Hadis gitu. Boleh. Sebab bersin itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersin itu menghilangkan penyakit dan virus-virus. Ya, maka kalau orang bersin itu diusunahkan membaca alhamdulillah, ya. Jangan sembarangan main nggak boleh. Alhamdulillah, jawab yang mendengar yarhamukallah, dijawab yang lain yahdikumullah, ya. Itu kalau kita mengucapkan orang bersin itu wajib kita untuk mengucapkan begitu, ya. Jangan sembarangan saja.
Kemudian selanjutnya yang kelima, wa idza maridun, kalau orang seorang misalnya sakit maka wajib kita apa? Ya, fa'udhu, yaitu menjenguknya. Kalau orang sakit menjenguknya. Itu hakul muslim ala muslim. Kalau orang sakit, kemana nih si anu nggak datang, wah dengan sakit tengok. Itu hakul muslim ala muslim. Kemudian yang keenam, wa ijmata, kalau seseorang itu meninggal, ya misalnya meninggal, maka kewajiban kita apa? Fatba'hu, maka mengantarkan jenazahnya. Nah, fadilahnya besar sekali mengantarkan jenazah orang meninggal. Maka kalau di Saudi Arabia, kalau orang meninggal itu dari mulai disolatkan di Masjidil Haram sampai keluar, orang itu seperti apa, kerandanya itu seperti tidak ada orang megang, cepat jalan sendiri. Padahal orang dioper-oper sampai diiringi, karena itu adalah sunnah ya, dan diajukan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang sahih dari hadis sama Abu Hurairah. Ya, jadi kalau jenazah itu disunahkan kita nganter sampai ke liang lahatnya. Di sana kita bisa lihat bagaimana prosesi penguburannya. Di sana kita bisa lihat bagaimana orang itu masuk ke liang lahat, dan kita bisa bertadabbur, ya, bertafakur, bertadabbur, ya Allah, sekarang orang ini meninggal, mungkin besok juga saya akan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi anjurkan hakul muslim itu, ya. Ijala kitahu fa'alih ijala kitahu pasalim alih. Maka pertama, kalau kita berjumpa kita harus mengucapkan salam. Kalau kita diundang kita harus diundang. Yang ketiga apa? Kalau orang minta nasihat kita beri nasihat. Yang keempat apa? Kalau orang bersih ucapkan alhamdulillah, dan kita menjawab yarhamukallah, dan yang bersihnya mengatakan yahdikumullah. Kemudian keempat, kalau yang kelima, kalau ada orang sakit, ya hakul muslim adalah menjenguknya, menengoknya, mendoakannya. Dan kalau ada orang yang meninggal, ya kewajiban kita ya atau hakul muslim ini adalah kalau bisa tidak berhalangan berat, antarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Jadi saudara-saudaraku, Islam ini agama yang luar biasa indahnya, yang luar biasa hebatnya, yang diatur oleh pola-pola kehidupan. Ya, jadi Abi yakin semua saudara-saudara, semua saudara-saudara Abi, anak-anak Abi, ya, kalau kita sungguh-sungguh menjalankan perintah agama Allah, apa yang disunahkan oleh Nabi kita, apa yang disunahkan oleh para sahabat, disunahkan para tabi'in wa tabi'in, para alim ulama, kita amalkan. Tidak ada umat Islam ini yang kebingungan, yang kesusahan. Hakul yakin itu, ya. Dari mana Abi melihat begitu? Karena Abi merasakan bahwa selama Abi hidup ini, Abi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak boleh bersandar kepada apapun, dan itu sudah kita ikrarkan. Setiap kita sholat 17 rakaat, ya, dari subuh sampai isya, sampai sholat sunnahnya kita sudah ikrarkan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah aku menyembah dan kepada Allah aku mohon pertolongan. Jadi tidak boleh kita berharap apapun. Islam mengatur agama seperti demikian, ya. Niatkan apapun yang kita lakukan. Zikir kita malam ini, Allahumma inni taqarrubu, Allah niat aku, ya Rabb, untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepada Engkau, ya Rabb. Apapun amal-amal soleh kita yang kita lakukan di muka bumi ini, pokok yang paling pokok adalah kita mendekat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Mau baca sholawat lah, mau baca Quran lah, mau baca Yasin lah, mau sholat 5 waktu lah, mau sholat sunat lah, mau kegiatan sedekah lah, apapun tujuan kita adalah kita ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, kalau orang sudah dapat rahmat Allah, kalau orang sudah dapat ridho Allah, akhirnya dapat maghfirah, maka apapun yang menjadi hajat dan kebutuhan kita,
Allah akan berikan. Amin. Ya. Jadi kalau kita susah, kita muhasabah diri, mengevaluasi diri. Kenapa saya susah? Mungkin saya belum bisa dekat dengan Allah. Mungkin amal-amal soleh kita masih terhambat karena dosa-dosa kita. Cari ilmu, cari orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita bagaimana taqarrub ilallah. Ya, ilmu agama bukan nilai banyaknya, bukan lamanya pesantren, bukan. Ilmu agama itu walau sedikit tapi bermanfaat, lebih hebat daripada ilmu agama yang banyak tapi tidak bisa menerangi kehidupannya. Makanya duniakan apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, adalah kita ingin dekat dengan Allah, ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin dapat maghfirah Allah, ampunan Allah. Abi yakin semua di sini kalau memang datang ke sini yang baik untuk tawajuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita dijawab semua. Amin. Aku yakin karena Abi hidup hanya bersandar kepada Allah, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberkahi hidup Abi sekeluarga. Tidak ada tempat Abi meminta di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam diri kita ketika kita malas sholat, malas zikir, malas baca Quran, tanam dalam diri kita, saya takut Allah jauh dengan saya. Nanti kalau Allah jauh dengan saya, siapa yang bisa menjamin kehidupan saya? Itulah moto yang Abi pakai dalam kehidupan. Jadi Abi berpikir kalau tidak zikir, ya Allah, saya takut Allah jauh dari saya. Kan Allah janji, engkau ingat aku akan ingat engkau. Ingatlah aku dan aku pasti ingat engkau. Kata Allah, bersyukurlah kepada aku, jangan kufur kepada aku. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada kita. Kalau kita diingat Allah, kita dirahmati Allah, kita disayangi Allah, insya Allah Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Insya Allah bermanfaat semuanya, dan utamanya Abi bukan menggurui tapi semata-mata Abi sayang kepada semuanya, terutama kepada keluarga. Abi sayang sama istri, Abi sayang sama anak, sama cucu terutama ya. Sayang semata-mata Abi bukan. Jangan pelihara malas, sesungguhnya malas itu datang dari syaitan. Ingat, malas datangnya dari syaitan. Jangan pelihara kemalasan itu ya, jauhkan. Jangan biarkan waktu berlalu percuma, tidak ada manfaatnya. Terima kasih, barakallahu fikum, yang bisa Abi sampaikan demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.